Alhamdulillah alladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah malam ini malam ganjil ya dari 10 hari terakhir yang menurut Rasulullah SAW kemungkinan Lailatul Qadar itu di salah satu malam ganjil tersebut. Dan Rasulullah SAW ya memerintahkan sangat itu menekankan cari itu raih dapatkan Lailatul Qadar itu yang secara garis besar ya Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kan seumur hidup manusia umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada malam ini kajiannya dengan judul rada sadis itu judulnya. Makna doa sapu jagat. Ini di kita di Indonesia mungkin ya dikenal dengan doa sapu jagat. Yaitu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa tersebut itu ada tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 201. Dan di dalam Al-Quran sendiri sangat banyaknya doa yang artinya karena kan ayat-ayat Al-Quran itu adalah ucapan Allah. Berarti Allah mengajarinya manusia di dalam Al-Quran ini doa-doa yang sangat banyak jumlahnya yang tentunya boleh kita sebut demikian. Kalau kita berdoa sendiri tentu tidak akan lebih baik dari apa yang diajarkan oleh Allah. Nah, salah satunya adalah doa yang barusan ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini benar-benar apa ya? Jadi disebutnya doa sapu jagat itu benar-benar mencakup. Andai ya. Kalau manusia itu berdoanya hanya ini saja, selesai sebetulnya. Dunia hasanah, akhirah hasanah, udah sebetulnya betul-betul mungkin ininya sampai orang menyebut doa sapu jagat itu artinya yang menyeluruh. Karena pada akhirnya gitu ya, karena pada akhirnya kan ya inilah yang diinginkan oleh manusia, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, kita mulai barusan gitu ya, doa tersebut artinya itu ada di dalam Al-Quran tercantum di surat Al-Baqarah ayat 201 yang artinya ya Allah mengajarkan kepada manusia berdoa demikian. Nah, dua kan yang disebut di dalam doa tersebut dunia dan akhirat, fid dunya hasanah dan wa fil akhirati hasanah. Ini kan bagi yang yakin ya bahwa akhirat itu benar. Mesti ini dulu, berarti yakin gak akhirat itu ada? Kalau terhadap akhiratnya ragu, buat apa berdoa demikian?
Berarti harus yakin dulu nih, yakin nggak akhirat itu ada? Nah, di mana ini pertanyaan demikiannya, yakin nggak akhirat itu ada? Nah, kalau yakin misalnya ya, yakin, mesti bagaimana? Berarti ada konsekuensi, berarti kan tidak sekedar kalau ditanya percaya nggak surga itu ada, neraka itu ada, percaya, itu tidak cukup. Karena akhirat itu adalah salah satunya dari sekian banyak. Akhirat itu salah satu dari yang termasuk perkara gaib. Di mana urusan gaib ini tidak bisa dikejar dengan kecerdasan manusia. Itu sudah Allah tetapkan demikian, tidak bisa diubah, tidak bisa dibantah, tidak bisa diubah. Urusan gaib di luar jangkauan kemampuan manusia, di luar jangkauan panca indera manusia. Yang gaib itu tidak akan terlihat, tidak akan terdengar, tidak akan terasa, tapi ada, hanya apa namanya ya, kedudukannya, posisinya, sesuatu yang Allah gaibkan bagi manusia itu adalah di luar jangkauan kemampuan manusia. Kalau kita bandingkan dengan Allah, bagi Allah tidak ada yang gaib. Apa yang tersembunyi bagi Allah? Ya, apa yang gaib bagi Allah tidak ada, bagi manusia ada. Jadi yang gaib itu ada, hanya di luar jangkauan kemampuan manusia. Yang artinya kalau manusia ingin menjangkau, mengetahui yang gaib, mengandalkan kemampuannya sendiri, nggak akan bisa. Sehingga urusan gaib ini ya Al-Quran sudah menyebutkan, itu yang di awal-awal surat Al-Baqarah. Hari rek baca ayatnya nu mana tuh eta teh. Allazina yu'minuna bil ghaib. Allazina yu'minuna bil ghaib, beriman. Urusan gaib itu hanya dengan beriman. Kebetulannya di sini juga kan kajian tentang imannya. Iman sendiri apa? Yang namanya beriman itu adalah mempercayai, kan, mengakui dan meyakini kebenaran Islam yang Allah turunkan. Karena di dalam Islam itulah Allah menerangkan perkara-perkara yang gaib. Ya, di dalam agama Islam itu ada penjelasan tentang perkara-perkara yang gaib, nah termasuk akhirat. Karena pada dasarnya kalau yang di dalam doa tadi kan dua yang disebutnya fid dunya hasanah, kemudian wafil akhirati hasanah. Secara garis besar ini berarti sebutnya demikianlahnya. Secara garis besar manusia itu akan mengalami, akan menjalani dua tahapan hidup yang disebut di doa tersebut, di dunia dan akhirat. Karena banyak kan manusia yang tidak percaya adanya akhirat, sehingga mereka mengatakan, nah demikianlah, nikmatilah hidup ini karena hidup ini hanya sekali. Belegug securannya. Belegug. Nikmatilah hidup ini karena hidup ini hanya sekali. Ternyata nih bagi orang yang demikian, ternyata apabila yang maksudnya demikiannya menikmati hidup, ternyata karena kan bagi yang percaya, bagi yang tidak percaya, mau tidak mau
sebetulnya termasuk bagi orang kafir yang menolak, membantah, mengingkari, membangkang kepada Allah, tetap saja bahwa hidup mereka itu juga ditetapkan oleh Allah. Hidup mereka juga diatur oleh Allah karena Rabbul Alamin kan. Alamin itu kan seluruh alam raya. Yang mengaturnya siapa? Rabbul Alamin itu artinya kan Allah yang mengatur seluruh alam raya ini, termasuk di dalamnya orang-orang yang kafir. Ya termasuknya Allah yang mengatur hidup mereka. Mereka mengatakan demikian, oh, nikmatilah hidup ini karena hidup hanya sekali. Ternyata yang Allah berikan itu adalah yang susah lagi, yang menderita lagi. Terus sampai akhirnya apa yang mereka bayangkan, kesenangan dunia tidak didapatkan, akhirnya frustasi, geus sana hirup atuh kitu mah, bunuh diri mereka. Karena kesenangannya menurut versi mereka gitu ya, tidak mereka dapatkan. Akhirnya bagaimana? Justru yang datang itu, karena ini kan saya katakan kan, mau tidak mau, suka tidak suka, percaya tidak percaya, orang-orang kafir pun hidupnya diatur oleh siapa? Apa Allah melepas diri dari orang kafir? Setan saja, setan, iblis, itulah setan, iblis, sampai sekarang karena masih hidup. Yang memberi makannya siapa? Setan kudu aya nu maraban atuh mengendahari rup kan Allah yang memberi rezeki kepada mereka. Nah ternyata kan bagi orang yang demikian tidak percaya adanya akhirat, maka segala-galanya hanya untuk di dunia saja. Ternyata ada yang demikian kan, oleh Allah itu yang diberi masalah lagi, malah masalah semakin bertambah dan semakin berat. Akhirnya dia selesaikan sendiri hidupnya, bunuh diri, selesai. Untuk di dunia kan sebetulnya. Sementara yang benar, artinya yang benar nih menurut ilmu dari Allah. Karena kalau menurut ilmu dari manusia, anggaplah ilmu dari manusia berdasarkan kemampuan manusia hanya sampai yang tadi, apabila meninggal, apabila mati, selesai, nggak ada lanjutannya. Ya kalau menurut kemampuan manusia ya seperti itu, setelah mati ya selesai. Ada lanjutannya nggak bagi seseorang setelah mati? Kalau menurut gitu kan, kalau menurut kemampuan manusia tidak ada, mati itu akhir segala-galanya. Sehingga bagi orang yang ya seperti itulah, katakan masalah malah terus bertambah, bukannya yang ini belum selesai kan datang lagi, semakin banyak dan semakin berat. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena mereka berpikir ya selesai, daripada diteruskan ngadeun beuki ripuh hirup teh. Masalah teu anggeus-anggeus malah terus bertambah dan semakin berat. Ada lanjutannya nggak? Tidak ada kalau menurut jangkauan atau menurut kemampuan manusia. Dan memang sampai di situ. Allah memberi kemampuan manusia memang sampai di situ. Nah, Allah memberi ilmu ya karena hanya Allah, di beberapa ayat Quran ya disebutkan, hanya Allah lah yang mengetahui perkara gaib. Hanya Allah yang mengetahui perkara gaib. Di antara gitu perkara gaib itu adalah ini yang disebut di doa ini, akhirat. Nah, akhirat itu yang mana? Ini mungkin nih harus diungkap ini nih. Ini harus diungkap nih. Akhirat itu yang mana?
Kalau yang disebut akhirat itu hanya gitulah. Kalau yang disebut akhirat itu hanya surga neraka gitulah. Hanya kalau ya itulah, kalau orang mendengar akhirat pikiran kita itu ya surga atau neraka. Ini ada hadis seperti ini nih. Biasa dicirian telengit ciri sebab dicirian ngadon ngalengit cirina atuh ka mana di. Nah, sebentar nih, mudah-mudahan. Nah ini hadis riwayat At-Tirmizi. Teka baca deh sebentar ya. Anhaniin Maula Utsmana radhiyallahu anhu qala kana Utsmanu radhiyallahu anhu iza waqafa ala qabrin fabaka hatta yabulla lihiyatahu. Dari Hani nya maulanya Utsman bin Affan. Maula itu apa namanya, mantan hamba sahaya. Maula sebutannya ya, mantan hamba sahaya Utsman bin Affan. Kemudian dimerdekakannya oleh Utsman bin Affan. Nah dia mengatakan Utsman bin Affan itu apabila berada di kuburan dia menangis hatta yabula lihiyatahu, hingga air matanya itu artinya menangis bener gitu ya, hingga itu air matanya itu membasahi janggutnya. Jadi bukan hanya sekedar apa namanya ya setetes dua tetes, mungkin ini sampai betul-betul menangis hingga air matanya itu membasahi janggutnya. Fakila, nah kemudian dikatakan kepada Utsman bin Affan, ya fakila lahu tuzkarul jannatu wan naru fala tabki wa tabki min haza. Apabila diterangkan tentang surga, tentang neraka, engkau tidak menangis. Fatabki min haza, tapi engkau menangis ketika gitu di kuburan. Ketika di kuburan itu tentunya apa namanya, menangis itu karena tahu masalah. Dari ningali kuburan naman teu hayang ceurik henteu. Ningali kuburan hayang ceurik henteu sebenarnya mah. Tahu masalah. Ini sekali lagi seperti ini ya. Ketika apabila ini setiap kali nih Utsman bin Affan itu demikian. Apabila berada di kuburan ia menangis. Sampai gitunya air matanya itu membasahi janggutnya. Nah kemudian ditanyakan, engkau ini kalau diterangkan surga, neraka, enggak mau nangis. Tapi kenapa? Hanya karena ininya, karena berada di kuburan, katakanlah melihat kuburan, engkau menangis. Faqala, kemudian Utsman bin Affan menjawab, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Innal qabra, di sabda Rasulullah demikian nih, Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah awal dari seluruh tempat. Apa namanya? Kalau saya suka mengatakan tahapan hidup, karena kalau seperti orang kafir, orang Islam juga banyak sih yang mengatakan demikian tadilah, hidup hanya sekali, maka ya nikmatilah hidup ini. Hidup hanya sekali, nikmatilah hidup ini. Padahal dunia ini tahapan
hidup pertama dari semua tahapan hidup manusia. Secara garis besar tadi saya katakan ya sesuailah dengan doanya yang diminta di hadis tadi kan, di ayat tadinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan secara garis besar dibagi menjadi dunia dan akhirat. Nah, seperti ini sebetulnya ya. Jadi kan kita minta demikian kan di doa tadinya. Minta fid dunyanya hasanah, fil akhirati hasanah. Nah, ini nih tentang akhirat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kuburan itu, alam kubur itu adalah awalu manzilin min manazilil akhirah. Itu kuburan, alam kubur itu adalah tahapan pertama dari tahapan hidup akhirat. Jadi akhirat itu dimulai sejak seseorang meninggalkan dunia. Itu sudah masuk akhirat berarti. Dan tahapan awal dari hidup di akhirat itu adalah kuburan. Meskipun bukan kuburan lah kita menyebut alam kuburnya, bukan kuburan yang yang ada di Maleer, yalah Maleer dan di Cikur. Bukan kuburan yang itu. Sesungguhnya alam kubur itu adalah awalu manzilin. Nah, ini tempat pertama atau tahapan hidup pertama min manazilil akhirah, dari tempat-tempat yang termasuk dalam sebutan akhirat. Alam kubur, nah inilah tahap awal dari yang namanya hidup di akhirat. Karena setelah meninggalkan dunia masuk akhirat. Makanya tadi kan kalau kita mendengar akhirat, yang ada dalam pikiran kita itu surga neraka, surga neraka. Belum langsung meninggal langsung ya ke surga, meninggal langsung ke neraka, belum. Ini nih tahapan awalnya. Meninggal dunia atau meninggalkan dunia lah sama saja nih ya. Meninggal dunia atau meninggalkan dunia ya ke akhirat berarti. Dan tahapan awal dari tahapan hidup di akhirat itu adalah di alam kubur. Kita lanjutkan lagi nih hadisnya. Innal qabra awalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah tahapan pertama, tempat hidup pertama dari tempat-tempat hidup atau tahapan-tahapan hidup akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Apabila seseorang itu selamat di sana, di tahapan pertama nih, di alam kubur, fa in naja minhu, apabila selamat di alam kubur tersebut, fama ba'dahu aisaru minhu, maka untuk manzil-manzil, tempat-tempat, tahapan-tahapan hidup berikutnya itu lebih mudah. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu. Tapi kalau di alam kubur nih di tahap pertama kehidupan akhirat itu sudah celaka, tidak selamat, maka di tahapan berikutnya itu lebih keras lagi, lebih berat. Kalau di alam kuburnya nih sudah itu tidak selamat, sudah celaka, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka untuk tahapan hidup berikutnya itu lebih berat, lebih keras. Karena sebutannya apa ya? Karena tingkatannya, levelnya terus naik. Dan yang paling rendah itu adalah kehidupan dunia.
Yang paling rendah itu kehidupan dunianya, levelnya, kadarnya, baik hasanah ataupun sayyi'ah. Kebaikan di dunia, kenikmatan dunia ada ya, tapi itu kadarnya sangat rendah. Kalau azab dari Allah, siksaan dari Allah di dunia ada nggak? Ada, tapi itu kadarnya paling rendah. Kalau sudah masuk ke akhirat, disitulah sudah naik kadarnya, baik nikmatnya ataupun siksaannya. Masuk ke alam kubur, mendapat kenikmatan, ini sudah levelnya, tingkatannya sudah jauh ini dari kenikmatan yang didapat waktu di dunia. Ya, demikian juga yang apabila fa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu, apabila di tahapan pertama dari tahapan hidup akhirat yaitu di alam kubur itu sudah celaka, tidak selamat, maka untuk tahapan hidup berikutnya akan lebih berat, lebih keras lagi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu manzaron qattu illal qabru afza'u minhu. Dan Rasulullah SAW menyabdakan, ma ra'aitu manzaron qattu illal qabru afza'u minhu. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan dengan kuburan. Tapi kan yang terlihat oleh manusia kan kuburan yang dihias indah, malah jadi indah kuburan, betah di kuburannya, indah itu arulin di kuburannya. Apalagi kuburannya kuburan yang the have ya, atau kuburan miliaran. Ini kuburan saja gitu harganya miliaran, luas kaplingnya sekian, kemudian fasilitas kuburannya apa saja. Nah ini kan karena keterbatasan manusia sebetulnya. Karena manusia mengira, karena manusia mengira bahwa orang yang sudah meninggal itu ada di mana. Kalau menurut kemampuan manusia ya terakhir kan jasadnya dikubur di situ, makanya selalu ke sana pikirannya. Maka dibuatlah kuburan itu seindah mungkin. Kalau datang ke sana itu jadi betah. Di kita sudah mulai ini kuburan-kuburan itu ada kelas-kelasnya. Mau kelas 1, kelas 2, kelas 3, VIP, VVIP. Kan sudah mulai kan sekarang kuburan-kuburan itu demikian. Nah, padahal ininya Utsman bin Affan nih mengatakan Rasulullah SAW bersabda, ma ra'aitu manzaron qattu illal qabru aqta'u minhu, tidak afza'u minhu. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan dengan kuburan. Mungkin ya, yaitu karena kalau menurut sisi kemanusiaan itulahnya, beliau sebagai manusia nih, Rasulullah SAW sebagai manusia, beliau sama dengan kita. Emang kalau melihat kuburan yang terlihat apa? Yang apabila melihat kuburan itu yang terlihat apa? Ya samalah dengan kita yang nampak. Tapi kan Rasulullah SAW itu tahu ilmunya. Ini diantaranya kan Rasulullah menyabdakan seperti ini. Tahapan pertama dari tahapan hidup di akhirat itu adalah ya inilah kuburan. Dan pernah juga kan intinya diwahyukan sihnya. Intinya diwahyukan. Yaitu pernah diperdengarkan. Jangan sampai menyimpulkan Rasulullah bisa mendengar. Pernah diperdengarkan
kepada Rasulullah SAW dua orang yang sedang mendapatkan siksa kubur. Diperdengarkan ya, bukan Rasulullah punya kemampuan mendengar yang kalau Rasulullah diberi kemampuan mendengar siksa kubur, kapan Rasulullah mau tidur kalau begitu? Ganeng itu. Sementara yang dikubur sudah berapa juta orang, sudah miliaran orang, semuanya jeritannya terdengar itu oleh Rasulullah. Kan Rasulullah nggak bisa tidur kalau begitu. Jadi ini hanya pernah itu diperdengarkan oleh Rasulullah SAW, oleh Allah kepada Rasulullah SAW dua orang yang disiksa kubur. Nah, ternyata kan jeritannya seperti apa? Di hadis lain Rasulullah menyebutkan jeritannya itu didengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Seperti apa menderitanya itu ya, disiksanya itu ya seperti apalah itu, hingga menjeritnya itu sampai terdengar oleh seluruh makhluk. Artinya menembus langit, kan malaikat juga makhluk. Hingga jeritannya itulah terdengar oleh di seluruh alam raya, gitulahnya. Jeritannya itu terdengar di seluruh jagat raya oleh Allah, digaibkan. Makanya manusia gak bisa mendengar. Padahal kalau manusia bisa mendengar, nggak semua bisa sare aja gitu. Atau mau bisa sare gandeng. Emang disiksanya kapan? Disiksanya tiap saat sampai datangnya hari kiamat. Nah ini sudah akhirat nih, ini sudah bagian dari akhirat nih. Nah yang hasanahnya yang seperti apa? Karena di doa tersebut kan yang mintanya yang baik, mintanya yang hasanah. Nah dari sini dulu mestinya gitunya, dari sini dulu nih mestinya. Kita ini minta yang baik di dunia, kemudian minta yang baik juga di akhirat. Emang yang baik di akhirat dulu lah gitu ya. Yang baik di akhirat itu apa? Nah, kita yang minta yang baik itunya di akhirat. Sementara akhirat itu menurut hadis tadi ternyata kuburan, alam kubur, yaitu tahapan hidup ya. Setelah manusia meninggal dunia itu kemana pindahnya? Ke sini yang barusan, ke alam kubur. Itu baru tahap awal. Dan semuanya itu akan dunianya sendiri, alam kuburnya itu akan dihilangkan. Dunia dan alam kubur nih, dunia dan alam kubur itu nanti akan dihilangkan dengan terjadinya kiamat. Nah disitulah mati bagi manusia itu ketika terjadi kiamat. Adapun meninggal dunia tidak mati, hanya pindah tempat hidupnya. Yang namanya matinya meninggal dunia, meninggalkan dunia itu tidak mati dalam arti hilang. Kalau menurut kita lah katakannya orang yang ya sekarang yang sudah meninggal itu kemana? Ya hilang dari dunia kan, hilang itu hilang dari dunia. Kita tahu nih kan jasadnya dikubur di situ. Ya coba gali masih ada nggak? Kuburan itu jasad manusia nih, kemudian dikubur setelah sekian lama kita gali, sudah hilang itu dari dunia. Padahal sesungguhnya tidak mati, tidak hilang ya, manusia itu tidak sebut mati mungkin lah benar, tapi tidak hilang, dipindahkan oleh Allah dari dunia ke akhirat. Nah tahapan awalnya adalah di alam kubur. Bahkan sejak dari proses kematian
yaitu ruh dicabut, dikeluarkan dari jasad itu dalam keadaan hidup. Dan prosesnya itu sakit. Kematian itu menyakitkan. Baik kafir atau mukmin, ya itulah namanya kematian itu. Mati itu rasanya sakit lah gitu ya. Meskipun kita melihat ada orang yang sedang sakaratul maut, kita bisikan, kita talkinkan gitu ya. Dia bisa mengikuti talkin, kemudian meninggal lah. Kita melihat rasanya kan sepertinya yang meninggal tersebut tidak merasakan sakit. Bahkan ada yang setelah meninggal jasadnya dengan wajah ceria, padahal dia kafir. Aja kan, makanya mereka menyebut dengan meninggal dengan tenang. Enak aja meninggal dengan tenang. Proses itunya dikeluarkannya jasad itu sakit, baik mukmin ataupun kafir. Dia merasakan sakit, berarti kan hidup. Berarti hidup gitu ya. Makanya dia merasakan sakit ketika dicabut nyawa. Setelah dikeluarkan, setelah lepas dari jasad, kemudian ruh itu kan dibawa oleh malaikat mautnya yang mencabutnya. Di dalam hadis yang cukup panjang lahnya diterangkan bahwa apabila orang yang soleh, proses keluarnya jasad itu tidak lama. Rasulullah sampai menyebut seperti air yang mengalir keluar dari mulut ceret, teko, kendi. Tidak susah gitunya keluarnya itu ya. Tapi apabila orang-orang yang durhaka, maka proses kematiannya itu menderita lah pokoknya ya. Menjalani proses kematiannya itu itunya sangat menderita dan sangat menyakitkan. Karena di dalam hadisnya itu malaikat itu mengeluarkan ruhnya itu dengan garpu, itulahnya garpu besar dari besi ditarik gitu ya. Nah, karena orangnya sendiri memang melawan, tidak mau mati karena dia takut. Karena dia ketakutan. Kalau orang-orang yang soleh begitu tiba waktunya kematian itu malah dia kan ingin segera. Makanya lah siga nanti kakarage dicapang langsung aja lang atuh kayak heula cek malaikat itu sabar kalem atuh. Sudah tidak sabar. Kalau di dalam ini nih, di dalam Sahih Bukhari dulu dalam kitab Burikok itulah saya ingatnya. Karena dia ingin segera itu, ingin segera merasakan, mendapatkan apa yang Allah janjikan bagi orang yang soleh, yaitu mendapatkan kemuliaan, kenikmatan, keridhaan dari Allah setelah meninggalnya itu. Makanya ingin buru-buru. Kakak dicabak, ku malaikat ti kakak dicabak, sudah terojol ya ngajalan keluar titik heula atuh malaikat. Kalau orang yang durhaka justru sebaliknya. Seolah-olah dia akan melawan gitu ya supaya ruhnya itu tidak keluar. Padahal kan nggak akan kuat sebetulnya ya. Ya ini karena usaha mereka saja supaya tidak mati karena mereka ketakutan. Mereka melawan. Padahal malaikat itu mengeluarkan ruh dari jasadnya itu menggunakan sebetulnya gancu atau garpu dari besi. Pada akhirnya kan karena melawan malaikatnya kelelahan juga. Pada akhirnya keluar. Kemudian untuk orang yang soleh, malaikat maut yang datang ketika mau mencabut ruhnya pun sudah membawa kain kafan dari surga. Jadi sebetulnya jasad manusia kan dibungkus kafan. Ruhnya juga sama dikafani oleh malaikat yang mencabut nyawa. Sudah membawa ke persidip. Ini malaikat mautnya sudah tahu nih yang meninggalnya orang yang soleh. Makanya membawa
persiapannya gitu ya, membawa kain kafan dari surga yang ya halus, ya harum gitulah. Adapun orang-orang yang durhaka, malaikat pun sudah mau persiapan. Nah, tadi kan bawa garpu malaikatnya. Kemudian juga membawa kain kafannya itu dari ijuk neraka yang berduri tajam dan apa namanya, bau lah pokoknya gitu ya. Nah, orang yang dicabut itu dia sadar sedang dicabut, dia sadar ruhnya sudah keluar, dia sadar sedang dibawa oleh malaikat maut dan hidup berarti. Kemudian dimasukkanlah ke alam kubur dan ditanya oleh malaikat. Itu kan ditanya, yang baru mati itu kan ditanya oleh malaikat dengan beberapa pertanyaan. Apabila bisa menjawab dengan benar, maka malaikat itu akan mengatakan, beristirahatlah dengan nikmat karena aku tahu kamu itu orang soleh. Nah, adapun yang durhaka pasti gak bisa menjawab. Pertanyaannya ini sih bocoran ya jangke. Itu bocoran deh jangke yuk apal ke di ayeuna. Nunggu saya apal gila leungit deui ningali malaikat nage. Begitu melihat malaikat, aduh masa eta teh naon tanya mah geus buyar. Karena mengerikannya luar biasa. Malaikat yang ini ya, malaikat yang pencabut nyawa lahnya, malakul maut, malaikat mencabut nyawa itu apabila mendatangi mau mencabut ruh orang yang soleh, malaikatnya menampakkan wajah ceria yang menyenangkan. Tapi apabila mau mencabut malaikat mencabut ruh orang yang durhaka, malaikatnya juga menampakkan wajah yang bengis, sadis, sikapnya juga kasar. Nah, begitu ditanya melihat wajah malaikatnya udah hilang, percuma lah ngapalkeun ti ayeuna ge. Apabila tidak bisa menjawab, ini malaikat yang bertanyanya nih ya. Apabila orang itu tidak bisa menjawab, maka ubun-ubunnya itu dipukul oleh malaikat. Malaikat geuleuh atuh. Ditanya tuh bisa nggak jawab, sia sebenarnya tuh sekali. Nah, ubun-ubunnya dipukul menggunakan martil. Para sahabat malah bertanya lagi, Rasulullah martilnya seperti apa? Jangan nanyakan gitu para sahabat. Mana apal tuh palu nu sieun kumaha? Tinggal di toko bosi atuh palu nu kitu. Martilnya itu apabila digunakan untuk memukul dunia ini, maka sekali pukul saja dunia ini akan rata. Nah, ini manusia coba yang sekecil itu dipukul oleh martil yang demikian. Martilnya digunakan untuk memukul dunia ini, sekali pukul rata. Nah, ini manusia yang segede sebesar debu gitu, pukul oleh martil yang seperti itu. Mejrel cik urang Sunda mata pejet sekali ge mejrel. Maka itunya dia akan pasti kesakitannya, dia akan menjerit yang jeritannya terdengar oleh seluruh jagat raya kecuali manusia dan jin. Ini baru di tahapan awal dari yang namanya akhirat. Setelah terjadi kiamat, nah manusia ini kan masuk lagi ke tahapan berikutnya. Ini yang suka disebut akhirat itunya, yang suka disebut akhirat atau mungkinnya sebelum kita baca hadis tadi, ternyata kan menurut Rasulullah SAW ya, bahwa inilah tahapan pertama. Innal qabro awalu manzilin. Kubur itu, alam kubur itu adalah
tahap pertama min manazilil akhirah, dari semua tahapan kehidupan akhirat. Jadi sebetulnya kan seseorang itu apabila meninggal dunia masuk akhirat berarti. Nah hanya kan ya mungkin kita lebih sebelumnya lah, kita lebih mengenal kalau adanya alam akhirat itu setelah terjadi kiamat. Ya setelah terjadi kiamat barulah kita nah itulah alam akhirat nanti setelah kiamat. Nah setelah terjadi kiamat pindah lagi, manusia itu pindah lagi. Nah meninggal yang sebenarnya bagi manusia itu adalah dengan terjadinya kiamat, di mana kan proses terjadinya kiamat seperti banyak di dalam Al-Quran disebutkan ketika ditiupkan sangkakala. Ada malaikat kan yang ditugaskan oleh Allah untuk meniupkan sangkakala. Terjadilah kiamat yang dalam arti penghancuran dan pemusnahan seluruh alam raya. Dengan kejadian kiamat itu Allah kembali sendirian seperti dulu asalnya Allah itu sendirian. Yang lain kemana? Hilang. Semuanya hilang. Manusia bagaimana? Nah itulah mati yang sesungguhnya bagi manusia. Kemudian ditiupkan lagi sangkakala yang kedua, hidup lagi. Manusia itu hidup lagi, muncul. Nah ini sudah pindah lagi. Dan awal dari tempat awal hidup manusia nanti setelah terjadi kiamat itu adalah mahsyar. Semuanya dihidupkan di sana. Ini ada hadis yang menerangkan Allah akan mengumpulkan manusia pertama sampai manusia terakhir di satu tempat, gak ada namanya sebetulnya kan. Allah akan mengumpulkan seluruh manusia dari manusia pertama sampai manusia yang terakhir di satu tempat, di satu dataran yang ya dataran saja pokoknya nggak ada apa-apa. Nah di mana di tempat tersebut apa namanya rasa kesedihan, kedukaan, kengerian itu di luar jangkauan kemampuan manusia bisa menahannya. Itu yang disebut mahsyar. Berapa lama di mahsyar? Jangan dikira hanya lewat di mahsyar nih ya. Ini juga kan tahapan hidup. Hidup di sana berapa lama? Satu hari di mahsyar itu sama dengan 50.000 tahun waktu dunia. Satu hari di mahsyar itu sama dengan 50.000 tahun waktu dunia. Waktu dunia itu ya cobalah sekarang kita rasakan sekarang kan setahun gitu kan setahun. Nah sehari di mahsyar 50.000 tahun waktu dunia. Bagaimana kondisi di mahsyar? Semuanya telanjang, tanpa alas kaki, matahari persis di atas kepala, jaraknya hanya 1 mil. Itu yang disebutkan oleh Rasulullahnya kedukaan, kepedihan, kengerian di mahsyar itu sudah di luar jangkauan kemampuan manusia menahannya. Dalam kondisi demikian kan semuanya telanjang, semuanya tanpa alas kaki. Kebayanglah sebetulnya abring-abringan kaditu kadir kamarana. Yang ini gitu katakanlah yang dari sini berjalan ke arah mana nggak tahu mau kemana. Yang dari sana berjalan ke arah sini juga nggak tahu mau kemana. Dan semuanya kebingungan. Pada akhirnya kan mereka ini mencari pertolongan, mencari perlindungan. Mereka mencari nabi akhirnya di sana. Mereka mencari nabi di sana. Pika sebelen dasar
ketika di dunianya mengikuti Nabi enggak? Tetapi kesebelahan nanti ketika hidup di dunianya tidak mengikuti Nabi, nanti di sana mencari Nabi. Kepret cek Nabi itu. Paling oke di dieu neneangan baheula pan diajak mung. Ya dulu kan aku perintahkan gitu kan, ikutilah aku, taatilah aku. Mau enggak? Ternyata enggak. Tapi setelah di akhirat semuanya mencari Nabi. Emang Nabi mau menolong? Nah itu di mahsyar yang kondisinya sangatlah mengerikannya. Rasulullah hanya menggambarkan demikian sihnya secara garis besar. Di tahapan tersebut itu kedukaan, kepedihan, rasa sakit gitulah, dan kengeriannya itu jauh di luar kemampuan manusia menahannya. Selesai, ini kan bukan akhir, ini mahsyar bukan akhir. Mahsyar itu tahapannya, salah satu tahapan dan bukan akhir. Bagi orang kafir, karena Allah sudah memastikan fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tidak akan mengadakan penimbangan amal bagi mereka, bagi orang kafir. Maka orang-orang kafir itu Allah memerintahkan kepada Nabi Adam nih, bapaknya seluruh manusia gitu ya. Karena semua manusia kan cuma satu kan asalnya, sumbernya asalnya yaitu Nabi Adam. Allah memerintahkan kepada Nabi Adam, pisahkan orang kafir dengan orang yang beriman. Maka oleh Nabi Adam nih dipisahkan. Ini pik sebelum hijau, mana? Kunaon buat milih beladinya? Hari mana kunaon buat milih beladinya? Duka artinya abdi mau dipibarang pun bojo. Siapa maksudnya ini kan itu orang kafir dipisahkan, ya langsunglah mereka itu digiring, dilemparkan ke dalam neraka. Karena mereka tidak akan menjalani proses pengadilan. Itu yang di dalam Al-Quran ataupun hadis disebut hisab atau mizan gitu ya. Ini kan terkenal kan istilah dihisab. Dihisab, apa sih yang dihisab? Amal. Yaitu di pengadilan Allah. Jadi dihisab itu diadili itu oleh Allah. Nah orang kafir tidak akan menjalani hal tersebut. Makanya langsunglah mereka. Jadi mereka ini masuk neraka tanpa hisab, artinya mereka masuk neraka tanpa proses pengadilan. Nah, adapun orang yang beriman, proses berikutnya adalah menyeberang. Sebutannya jisru jahannam, menyeberang jembatan, meninggalkan mahsyar. Nanti mahsyar ini juga akan dilenyapkan. Meninggalkan mahsyarnya itu dengan cara menyeberangi sebuah jembatan yang disebutnya jembatan jahanam, karena di bawahnya itu neraka. Jadi kita bayangkan berada di antara dua ini mahsyar gitunya. Satu sisi ini mahsyar, ini sisi berikutnya, ini jembatannya. Nah di bawahnya itu neraka. Nah, orang-orang yang sudah masuk neraka duluan, mereka melihat gitu sedang ada orang-orang yang sedang menyeberang. Rasulullah SAW menggambarkan kan menyeberang di sana itu ada yang secepat kilat, sekedipan mata sudah sampai di seberang. Selamat berarti. Ada yang menyeberang dengan seperti kecepatan angin, ada yang menyeberang seperti burung terbang, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang baru 1-2 langkah jatuh. Ternyata ada, berarti kan yang jatuh di situ siapa? Karena yang menyeberang hanya orang-orang Islam, orang kafir nggak akan menyeberang. Orang kafir sudah lebih dulu dimasukkan ke neraka. Berarti yang menyeberang itu adalah orang Islam. Tapi ada yang jatuh di sana waktu menyeberang.
berarti ada orang Islam yang masuk neraka tanpa hisab karena belum sampai ke seberang. Sementara ya di seberang itulah adanya tempat hisaban. Dihisab itu setelah menyeberang meninggalkan mahsyar. Ada orang Islam yang baru satu langkah sudah jatuh. Orang Islam tapi masuk nerakanya tanpa hisab. Ya itulah orang-orang Islam yang hanya punya iman sebesar debu gitu ya. Nah setelah menyeberang ada yang dihisab, nah kan ada orang-orang yang masuk surganya tanpa hisab. Tapi kalau menyeberang ya harus, karena Rasulullah sendiri menyeberang surga bukan di mahsyar. Rasulullah juga menyeberang. Nah kalau yang masuk surga tanpa hisab ya sudah langsung diantar masuk surga. Adapun yang dihisab ada dua hasilnya, ada yang masuk surga, ada yang harus ke neraka dulu. Pada akhirnya yang harus ke surga pasti akan dimasukkan ke surga, meskipun harus ke neraka dulu dalam waktu yang amat sangat lama. Pada akhirnya kalau harus ke surga nanti akan dikeluarkan. Nah apabila semuanya sudah yang harus abadi di neraka berada di neraka, yang harus masuk surga, artinya ini satu waktu di mana sudah tidak ada lagi orang yang akan dikeluarkan dari neraka. Nah, kalau sudah demikian, penghuni neraka yang abadi, penghuni surga yang abadi. Nah kalau sudah dalam kondisi seperti itu, maka akan datang malaikat sih. Akan datang penyerunya yang menyeru kepada penghuni surga juga penghuni neraka. Kemudian diseru, lalu kematian itu disembelih. Disebutnya kematian itu dihilangkan. Artinya tidak akan ada lagi mati, abadilah kalian di neraka. Tidak akan ada lagi mati, abadilah kalian di surga. Nah itu terakhir, karena setelah surga tidak ada lagi tempat yang lain. Surga adalah akhir, neraka adalah akhir. Nah tentu kan yang baik di surga itu adalah dari awal sebetulnya, dari alam kubur tadi, di mahsyar, dan surga yang terakhir. Itulah fil akhirati hasanah. Kan bukan hanya di surganya, surga itu akhir. Jadi berdoa seperti ini, makanya ini sapu jagat sudah puasa betul-betul mencakup sebetulnya. Kalau fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, artinya ini sudah untuk bagian akhiratnya ya. Ini sudah minta yang baik sejak di alam kubur. Dan yang baik di alam kubur itu adalah yang mendapatkan nikmat kubur. Dan yang baik di mahsyar nih, yang bagaimana? Di antaranya nih di mahsyar. Ini tentang yang ini nih. Ada 7 kelompok, ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan perlindungan, naungan dari Allah ya. Pada hari tidak ada perlindungan, naungan kecuali perlindungan atau naungan dari Allah. Itu di mahsyar. Ini berarti di antara kenikmatan di mahsyar itu mendapatkan perlindungan. Perlindungan dari apa? Dari yang tadi yang disebutkan oleh Rasulullah. Bahwa kepedihan, kesedihan, rasa sakit, dan kedukaan di mahsyar nih itu sudah di luar jauh gitulahnya, di luar jangkauan kemampuan manusia menahannya. Nah, kecuali orang-orang yang mendapat perlindungan dari Allah. Itunya kebaikan dari Allah ya.
untuk di mahsyar. Kalau di akhir ya surga lah, kebaikan dari Allah mau pastinya. Untuk di tahapan akhir tadi dari kehidupan manusia, yang baik apa? Surga pasti. Yang buruk neraka. Nah sekarang masalahnya nih, kalau kebaikan di dunia apa sih itu yang bagaimana sih? Kita lihat surat, ada beberapa, banyak pastinya. Di antaranya lah di surat Ali Imran ayat berapa, 14 gitu yang kalau nggak salah, yang inilah zuyyina linnasi hubus syahawati minan nisa. Ya Allah menghiasi, Allah menanamkan giturahnya kecintaan pada manusia itu kepada, kalau laki-laki kan kepada perempuan, kemudian harta yang banyak, itu manusiawi. Keinginan manusia demikian, itu manusiawi. Tapi manusia itu kemudian menyimpulkan, ini manusia nih, manusia itu menyimpulkan bahwa apabila mendapatkan naon wae atau bieu diranya, supaya lebih rinci nih kita lihat di surat Ali Imran. Zuyyina linnasi hubus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamah wal an'ami wal hars. Nah ini nih dijadikan terasa indah pada pandangan manusia, ya, cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang berlimpah dalam bentuk emas dan perak, kemudian kuda pilihan, apa namanya kalau sekarang ini ternak kendaraannya, kendaraan pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Wah, artinya kan apa yang tidak dimiliki dari yang disebut. Punya istri, punya anak, punya harta, punya rumah, punya tanah yang luas, kendaraan, tabungan. Itu oleh Allah hal seperti itu. Di ayat ini demikiannya, oleh Allah itu dijadikan hal itu terasa indah. Artinya menurut pikiran manusia, menurut manusia indah rasanya kalau semua ini dimiliki, kalau bisa memiliki semua ini. Nah inilah manusia yang berdasarkan hal ini, manusia kemudian menyimpulkan hasanah di dunia itu kalau memiliki semuanya. Merasa gitu, ini kan manusia yang salah menyimpulkannya, merasa bahwa hasanah di dunia, kebaikan di dunia itu kalau memiliki semuanya ini. Padahal nih, ini lanjutan ayatnya lah, ini terjemahnya saja nih ya. Itulah kesenangan hidup di dunia. Itulah kesenangan, memang menyenangkan, semuanya yang disebut menyenangkan. Ya siapa yang tidak senang gitu kan, siapa yang tidak gembira apabila memiliki apa yang disebutkan tadi, rumah bagi seperti istana katakanlah, kemudian memiliki lahan ribuan hektar, kendaraan berbagai merek, mungkin kalau sekarang rekening di bank entah berapa angkanya, indah gitu rasanya bagi manusia itu. Wah, saya ini hidup. Dan lebih bodohnya lagi, ini lebih bodohnya lagi, manusia menyimpulkan dengan kondisi seperti itu, manusia menyimpulkan sesungguhnya Allah memuliakan aku. Lebih bodoh lagi menyimpulkan demikian. Kalau ini kesenangan di dunia, ya ini Al-Quran sudah menyebut demikian. Ya, hal itu memang menyenangkan untuk di dunia, menyenangkan lah orang punya apa yang disebutkan di sini. Padahal di ayat yang lain itu kan, innamal hayatud dunya mata'ul ghurur. Itu ada beberapa ayat yang redaksinya sama. Innamal hayatud dunya mata'ul ghurur. Hanyalah
kehidupan dunia ini kesenangan yang menipu, memperdaya, diperdaya, artinya dicelakakan. Nah sehingga apa benar gitu yang namanya hasanah di dunia itu yang demikian? Masa hasanah malah mencelakakan, malah memperdaya, malah menipu? Karena Allah menyebutkan bahwa innamal hayatud dunya itu mataul ghurur. Kemudian di surat Al-Kahfi ayat berapa yang ini nih yang lawannya innamal banuna wal amwal itu zinatul hayatid dunya. Sesungguhnya anak dan harta kekayaan itu hanya aksesoris. Mungkin demikian, hanya aksesoris. Artinya kan bukan pokok, hanya aksesoris, hiasan, perhiasan. Itu hanya aksesoris kehidupan dunia. Nah di ayat lain tadinya innamal hayatud dunya mataul ghurur. Nah manusia itu menyimpulkan demikian, bahwa yang hasanah itu apabila mendapatkan hal-hal seperti ini di dunia. Nah kita lihat nih, ada sahabat yang seperti ini. Ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, bukan bertanya sih, persisnya mengeluh, mengadu nih. Ada sahabat yang mengeluh seperti ini, wahai Rasulullah, mereka orang-orang yang kaya, katakannya memiliki harta benda, mereka ini enak, bisa beribadah dengan harta. Ini yang menjadi keluhannya bukan mengeluhkan kemiskinan, bukan. Tapi dia, ini sahabat ini melihat orang kaya, mereka itu bisa beribadah kan dengan harta mereka, sementara saya yang miskin ya tidak bisa, memang hartanya nggak ada. Tapi yang dikeluhkan bukan kemiskinannya, kami tidak bisa beramal seperti mereka. Nah kemudian Rasulullah SAW kan menjawabnya dengan, bagi kamu, katakanlah hanya bagi kamu wirid setelah sholat wajib itu sama dengan sodakohnya orang kaya. Sahabat ini ternyata tidak kemudian ya berhentilah mengeluhkan, saya ingin menjadi kaya itu bukan untuk menikmati kekayaan, bukan. Andainya sahabat ini mengeluhkan, saya miskin, saya juga ingin seperti mereka orang kaya. Mau apa? Ingin beramal dengan harta. Sementara kan kondisinya ya yang punya harta mereka bisa beramal dengan harta. Karena di dalam Islam ini kan memang ada ibadah maliyah disebutnya. Ada ibadah yang mengeluarkan harta. Ya kami tidak bisa karena hartanya tidak ada. Nah Rasulullah menjawab, bagi kamu sodakoh setelah sholat wajib saja itu sama dengan wirid zikir setelah sholat wajib itu sama dengan sodakohnya orang kaya. Orang ini tidak mengeluh lagi ingin kaya. Ya, orang ini tidak mengeluh lagi ingin kaya, karena ingin kayanya pun bukan ingin menikmati kekayaan. Karena para sahabat semuanya sadar, katakanlahnya, dan semuanya juga harus demikian sebetulnya. Kalau para sahabat sudah artinya mereka sadar bahwa kekayaan yang Allah berikan itu adalah fasilitas untuk beramal soleh. Allah memberikan kekayaan untuk apa? Ya sesuai lah sebetulnya kan, ya sesuai lah dengan tujuan Allah menciptakan manusia itu adalah untuk beribadah. Di dalam Islam ini itu disebutnya ada ibadah badaniyah, ada ibadah maliyah. Ada ibadah yang dilakukan dengan jasa, dengan badan, ya seperti sholat, saum, itu kan tidak perlu harta. Itu ibadah badaniyah. Ada ibadah maliyah, yaitu ibadah
mengeluarkan harta. Nah, para sahabat sadar betul mereka ingin punya harta, bukan untuk menikmati kekayaan, menikmati hidup, nggak ada bagi mereka. Karena mereka sadar, saya ingin kaya, mau apa? Mau beramal dengan ibadah maliyah. Nah, melihat hadis ini saja nih ya, melihat hadis ini sahabat yang miskin barusannya yang mengeluh demikian kepada Rasulullah. Sahabat yang miskin ini nih, dia kebagian hasanah di dunia nggak? Nih sahabat yang miskin ini kebagian di dunia hasanah nggak? Sahabat ini suka berdoa demikian nggak? Ini sahabat yang miskin ini suka nggak berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah? Karena kan tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan nih korelasinya antara kehidupan dunia dan akhirat. Bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan yang tadi? Bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan fil akhirati hasanah itu bagaimana? Ini kan tidak bisa dipisahkan. Karena apa yang akan didapatkan kan tetap saja dua intinya tadi. Apakah di akhiratnya itu mendapatkan hasanah atau sayyi'ah, kebaikan atau keburukan. Ternyata ini kan tidak bisa dipisahkan dari ketika hidup di dunianya seperti apa. Di mana Allah kan sudah menetapkan dunia itu waktunya beramal, akhirat waktunya menerima balasan dari amal. Maka benarlah sejak di alam kubur, di mahsyar, dan terakhir apakah di surga atau di neraka, ini semua tergantung kepada amal yang dikerjakan selama di dunia. Kalau ingin mendapatkan hasanah di tadilah akhiratnya sejak alam kubur, pokoknya di akhirat itu sejak alam kubur. Maka apabila ingin mendapatkan hasanah di dunia, maka sebetulnya harus hasanah juga di akhirat. Kalau ingin mendapatkan hasanah di akhirat, maka harus hasanah di dunia. Nggak mungkin di dunianya sayyi'ah, di akhiratnya hasanah. Atau di dunianya sayyi'ah, buruk, nanti di akhiratnya hasanah. Nggak ada. Kalau melihat kasus sahabat tadi, ternyata yang diinginkan bukan harta untuk dinikmati, tapi saya ingin beribadah dengan harta. Hanya Allah menakdirkan saya miskin, jadi saya nggak bisa. Jadi sebetulnya kebaikan di dunia itu satu nih ayatnya nih. Satu nih ayatnya surat Al-An'am ayat 125. Nah sebentar nih ya. Itu yang mana tuh ayat nanti. Eta Al-An'am 125 teh anu man yuridillahu bihi khairon yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah menghendaki baginya kebaikan. Kapan sih? Ini kapan nih? Di dunia nih. Ini bukan untuk di akhirat. Man yuridillahu bihi khairon yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah menghendaki baginya kebaikan, maka Allah akan membukakan dadanya, hatinya untuk Islam. Kan ayat ini untuk di dunia. Apabila Allah menghendaki bagi seseorang kebaikan, maka Allah akan membukakan hatinya untuk Islam. Satu, eta kebaikan hasanah fi dunya hasanah.
Ya fama yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Satu tanya Al-An'am 125 nah ayatnya. Kemudian nih satu lagi nih. Yu'til hikmata mayyasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairon katsira wa ma yadzakaru illa ulul albab. Al-Baqarah 269. Barang siapa diberi hikmah, barang siapa diberi hikmah faqad utiya, yu'tal hikmata mayyasha, Allah memberi hikmah itu kepada siapa yang ia kehendaki. Wa mayyu'tal hikmata faqad utiya khairon. Ini hanya bahasanya saja. Kalau di dalam doanya kan fid dunya hasanah. Kalau di sini khairon. Yang baik ya. Barang siapa dan barang siapa diberi hikmah faqad utiya, andai di sini kalau mau digantinya faqad utiya hasanah kasiron. Barang siapa yang diberi hikmah, sungguh dia itu telah diberi kebaikan yang banyak. Bukan diberi harta kan. Kalau Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, satu tadi Allah bukakan hatinya untuk Islam. Kemudian yang kedua diberi hikmah. Apa sih hikmah? Hikmah itu adalah buah dari ilmu. Rasul ilmi al-hikmatu, puncak dari ilmu itu adalah hikmah. Hikmah ini dalam arti, ini kan puncak dari ilmu, anggaplah berilmu terus itu. Ini sampai mana sih? Puncaknya, ujungnya ketika berilmu, hikmah. Hikmah itu apa? Menjadi benar. Karena pada asalnya manusia tidak pernah ada yang benar. Karena pada asalnya manusia itu tidak ada yang benar. Ya telah terkenal dengan al-insanu mahalun nisyan wal khoto. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Artinya tidak ada manusia yang benar. Dengan berilmu, diberi ilmu, maka dengan terus berilmu, konsisten disebutnya. Konsisten dengan ilmunya akan sampai kepada hikmah. Hikmah itu benar. Hanya dengan ilmu manusia itu menjadi benar. Nah, apabila sudah dianugerahi hikmah oleh Allah, itulah hasanah yang banyak. Itulah hasanah yang banyak. Ini kalau mau digantinya, kata khaironnya dengan hasanah. Barang siapa yang diberi hikmah, sungguh sudah diberi kebaikan yang amat sangat banyak oleh Allah. Nah, itulah hasanah di dunia. Dua berartinya tadi, satu terbuka hati itu untuk Islam. Kalau sudah dibukakan hatinya oleh Allah, maka ya itulah Islam itu mudah masuk ke dalam hatinya. Diisilah gitu hatinya, berarti isi di dalam hatinya itu adalah Islamkah sebutannya. Islam ada di dalam hatinya, Al-Quran itu ada di dalam hatinya, iman itu ada di dalam hatinya. Kemudian ini boleh disebut lanjutan mungkinnya. Apabila sudah demikian, maka Allah akan memberinya banyak ilmu. Dan dengan berilmu itu harus berarti sampai kepada puncaknya. Buat apa berilmu tapi tidak sampai kepada puncaknya? Dan dari puncak dari ilmu itu adalah menjadi hikmah. Menjadi apa? Menjadi benar. Nah, inilah kebaikan itunya yang yang diberikan oleh Allah ketika di dunia. Kemudian satu lagi di surat An-Nahl ayat 30
Ini terjemahnya saja nih, ini waktunya nih. Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, khairon. Ini kata lain dari hasanah sebetulnya ya. Kemudian ditanyakan kepada orang yang bertakwa, apa yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang beramal soleh di dunia ini mendapat balasan yang baik, dan sesungguhnya negeri akhirat, nah ini nanti di akhiratnya pasti lebih baik. Ini apa yang Allah turunkan, apa yang telah Allah turunkan gitu ya, kebaikan. Bagi orang yang beramal soleh di dunia pasti mendapat balasan yang baik. Eta disebut hasanah di dunia mah kalau bisa beramal soleh, berarti kan yang tadi kan cikal bakalnya beramal soleh itu hatinya terbuka, dibukakan hatinya oleh Allah sehingga Islam bisa masuk, kemudian terus berilmu hingga sampai puncaknya menjadi manusia yang benar. Manusia yang benar itu seperti Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiqnya, gelar As-Siddiq itunya sampai menjadi gelar kan sebutan bagi Abu Bakar. Bagaimana sih Abu Bakar sampai mendapatkan gelar tersebut? Apa sih arti As-Siddiq? Si benar. Karena Abu Bakar itu benar, dan benar. Boleh disebut sulit mencari kesalahan Abu Bakar. Karena Abu Bakar itu sudah hikmah, berarti sudah benar. Itulah kebaikan. Nah, lanjutkan lagi nih ayat An-Nahl 30 ya. Nah, bagi orang yang berbuat baik di dunia ini, beramal soleh, nah itunya mendapat balasan yang baik. Kalau Bilal kan sampai meninggalnya dia miskin. Bilalnya sampai dia meninggal dia miskin. Terus sahabat yang tadi saya lupa lagi namanya yang mengadu kepada Rasulullahnya karena tidak bisa beramal dengan harta karena Allah takdirkan miskin sampai meninggal dia miskin. Nah pertanyaannya, Bilal dapat di dunia hasanah nggak? Kemudian sahabat yang tidak, yang tadi yang mengeluh ingin beramal, ternyata oleh Rasulullah bukan didoakan menjadi orang kaya. Tapi Rasulullah menerangkan bagi orang seperti kamu itu kan zikir setelah salat wajib itu sama dengan sedekahnya orang kaya. Orang ini enggak mengeluh lagi ingin menjadi kaya. Sampai meninggal. Kalau dengan harta gitu ya. Kalau dengan harta mereka miskin. Nah pertanyaannya, mereka dapat hasanah nggak di dunia? Orang seperti Bilal, seperti orang tadi. Ya artinya kan hasanahnya apa sih? Apa sih itu arti hasanah di dunia? Yang mana hasanah di dunia? Kan bukan seperti yang disebut di surat Ali Imran tadi. Kalau punya istri ratu kecantikan lah. Ya punya anak yang banyak, punya harta ini. Bukan dengan cara seperti itu Allah memberikan hasanah di dunia. Inilah hasanah di dunia, yaitu bertakwa, bisa beramal soleh di dunia, di dunianya saja gitunya Allah akan memberikan balasan yang baik. Untuk yang seperti itu Allah akan memberikan balasan yang baik. Tapi tetap jangan berdasarkan pikiran manusia, yaitu diberi harta yang banyak atau kadinya wae di atuh mencik urang teh pikiran jelema merasa diberi kebaikan, merasa dimuliakan, diangkat derajatnya oleh Allah itu kalau diberi harta. Kan bukan itu. Karena sebetulnya kan kalau tadilah urusan harta, urusan keduniaan intinya ya. Urusan harta, urusan apa namanya lah status sosial. Itu Allah akan memberikan kepada seseorang tanpa memandang agama. Fir'aun kafir raja.
Firaun kan mati sampai matinya dia kafir seorang raja. Coba di dunianya seperti apa? Artinya selama di dunia status sosial paling tinggi dia sebagai raja. Derajatnya di mata sesama manusia sampai dihormati, katakanlah sampai orang harus mengakui dirinya Tuhan. Seperti itu di dunia. Tapi apa Allah memberikan hasanah kepada Firaun? Kan enggak kan? Tapi Firaun dapat hasanah enggak di dunia? Adapun yang tadinya namanya tadi yang disebutnya harta kekayaan, punya sawah ladang, kendaraan, itu kesenangan dunia. Allah bisa memberikan kepada siapapun tanpa memandang agamanya. Kalau kita ini mengatakan Allah memberi hasanah kepada kita karena Allah memberi harta, bandingkan jeung si Ronaldo mah teu beungharkeun itu. Si Ronaldo mau mobil wae 28 miliar, di dunia hanya ada 3. Urang boga naon? Nah, kita punya apa? Motor ge butut teh nepi ka ayeuna. Kalau hasanah seperti itu kan mereka ternyata kan yang dapat hasanah. Nah, kita dapat apa? Ya anggaplah demikiannya kalau ukurannya harta. Ternyata kan melihat sahabat sama, mau dari masa ke masa di setiap generasi Allah takdirkan demikian, Allah tentukan ada yang kaya, ada yang miskin tanpa memandang agamanya. Tapi Bilal oleh Allah kepastian masuk surganya, bahkan sudah Allah beritakan kepada Rasulullah, dan oleh Rasulullah disampaikan, tadi malam aku bermimpi mendengar langkah kaki Bilal di surga. Dasar lagi hayang siga Bilal. Cek Bilal teh ulah saya mah miskin, ulah hayang siga saya. Sok mau dikitukeun ku Bilal. Jangan mau seperti saya ini hidupnya miskin. Tapi kan semuanya, waduh Bilal. Mungkin kita mengatakan, wah Bilal ini sudah dapat kebaikan yang tak terhingga, berita kepastian masuk surganya saja sudah diberitahukan, Bilalnya masih hidup. Padahal Bilal seperti apa hidupnya? Ya itulah hamba sahaya dan mantan hamba sahaya. Mereka semuanya kalau urusan dengan harta yang tadilah dengan mobil mewah, tanah yang luas, enggak, Bilal enggak punya hal seperti itu. Tapi bagi Bilal ketika mendapatkan berita tersebut, ini berita baik bukan? Itulah hanya, ini berita baik bukan? Ya inilah kebaikan. Ternyata kan orang-orang iri dengan Bilal sampai bertanya, punya amal apa? Jangan, cek Bilal tuh mal beja-beja. Cek Bilal tuh mal bejaan. Bagaimana Bilal bisa demikian? Bilal sudah mendapatkan hasanahnya di dunia. Bagaimana? Ternyata kan orang bertanya, beramal kan? Kan Bilal menjawabnya dengan amal. Aku tidak pernah melewatkan 2 rakaat setelah wudhu. Ya itulah hasanah. Jadi sebetulnya garis besarnya yang disebut fi dunya hasanah itu kalau manusia itu bisa kalau manusia itu bisa memenuhi apa yang menjadi tujuan Allah menciptakannya. Tujuan Allah menciptakan manusia itu, ini kembali ke hal yang paling mendasarnya. Tujuan Allah menciptakan manusia itu adalah untuk illa liya'budun, untuk menghamba, mengabdi, taat, tunduk, patuh kepada Allah. Nah, kalau bisa memenuhi hal tersebut, itulah hasanah di dunia. Dan terakhir mungkin ini waktunya nih. Masih panjang sih sebetulnya. Masih panjang sih sebetulnya. Ini waktunya saja nih yang gak cukup nih. Ini ayat ini mungkinnya yang menjadi penutup nih. Itu di surat Al-Lail.
Fa amma man a'ta wattaqo fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang a'ta artinya bisa memberi, bersedekah dan sebagainya lah gitulahnya. Wa saddaqo bil husna. Nah ini nih, dan meyakini itulahnya, dan meyakini adanya al husna di situ adalah surga. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami maka akan kami mudahkan jalan menuju ke sana, ke surga. Itu hasanah, yaitu oleh Allah dimudahkan. Kan ketika di dunia, karena sejak di alam kubur tadinya, karena apa yang didapatkan oleh seseorang di akhirat nanti itu kan tergantung kepada bagaimana seseorang ketika di dunia. Ini ada orang yang seperti ini, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan jalannya ke surga. Itu hasanah yang didapatkan oleh seseorang. Itulah ini sebagai penguncinya demikiannya. Yang mendapatkan hasanah di dunia adalah orang yang dimudahkan oleh Allah menuju jalan ke surga. Dan sebaliknya, wa amma man bakhila wastagna, barang siapa yang bakhil wastagna dan takaburnya, merasa besar gitu ya. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan jalannya menuju al usra, itu kesulitan yang berat, yang dimaksud adalah neraka. Berarti keburukan yang didapatkannya. Tapi kan semuanya ini akibat. Ini Allah akan memudahkan jalan ke surga. Kemudian yang satu lagi, Allah akan memudahkan jalannya ke neraka. Ini kan akibat dari ayat yang disebut sebelumnya. Allah akan memudahkan jalannya ke surga itu bagi orang yang seperti apa? Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Intinya orang yang demikian itu adalah orang yang bisa memenuhi apa yang menjadi tujuan Allah menciptakannya, yaitu liya'budun. Apabila mampu menjadi orang yang demikian, nah itulah kebaikan bagi manusia. Adapun harta kan baik harga kumaha loh weh. Ya artinya kaya ya terserah Allah. Karena memang di setiap generasi manusia Allah tetapkan demikian. Ada yang kaya, ada yang miskin tanpa memandang agamanya. Yang kaya kafir banyak si Ronaldo jeung si Messi itu. Dia kafir, wah kekayaannya triliunan. Ada yang kaya soleh, banyak. Ada yang kafir miskin, aduh, mah. Kafir miskin banyak di dunia ini sekarang, yang dia kafir, dia miskin, hidupnya penuh penderitaan dan hanya menderita. Kafir lagi banyak yang demikian. Karena pada dasarnya untuk urusan yang tadilahnya harta ke apalah, Allah akan memberikan kepada semua manusia tanpa memandang agamanya dengan jumlah yang beragam. Jadi sekali lagi nih ya, yang betul-betul mendapatkan fid dunya hasanah itu adalah orang yang mampu memenuhi apa yang menjadi tujuan Allah menciptakannya. Illa liya'budun, itu tadilahnya menghamba, mengabdi, tunduk, patuh, taat kepada Allah. Itulah hasanah bagi manusia ketika di dunia. Maka pasti nyambungnya juga dengan hasanah fil akhirah. Pasti kebaikan yang Allah berikan balasannya sampai ke tahap akhir, yaitu surga. Adapun orang yang tidak mendapatkan hasanah nih, gagal nih mendapatkan hasanah di dunia, yaitu yang tadi. Nah, orangnya memang yang demikian, yaitu yang bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Gagal, dia tidak mendapatkan kebaikan baik di dunia ataupun di akhirat.
Karena nggak ada sebetulnya. Kalau di dunianya hasanah, di akhiratnya sayyi'ah, moal aya. Kalau di dunianya hasanah, pasti di akhiratnya juga hasanah. Kalau di dunianya sayyi'ah, di akhiratnya juga sayyi'ah. Kita tanya lah katakan terakhirlah pengunci nama yang mendapatkan di dunia hasanah itu adalah yang bisa memenuhi tujuan Allah menciptakannya, yaitu dengan demikian maka Allah akan memudahkannya pasanu yasiruhu lil yusra untuk sampai kepada hasanah di tahap berikutnya, yaitu di akhirat. Adapun orang yang dia tidak bisa memenuhi maksud dan tujuan Allah, maka Allah akan memudahkannya jalan menuju neraka. Sekali lagi, bukan dengan yang tadi disebut di surat Ali Imran 114 berupa kesenangan itu berupa pasangan lah itulahnya, perempuan, anak-anak, kuda yang bagus, harta berlimpah berupa emas, bukan. Contohnya sudah banyak. Korun juga celaka, ternyata Korun celaka karena kekayaannya. Tapi Bilal, dia mendapatkan hasanah di dunianya saja. Bilal sudah senang. Bilal senang nggak dapat berita seperti itu? Kan nikmat rasanya. Bagaimana perasaan Bilal? Kepastian masuk surganya sudah disebutkan. Kan datanya yang diinginkan itu ingin senang. Nggak ada yang orang yang lebih senang dari Bilal, sebutlah demikian. Siapa yang lebih senang dari Bilal? Masih hidup di dunia saja kepastian masuk surganya sudah diberitahukan. Geus hayang naon deui Bilal mah yang buru-buru maot sih. Apa dunia? Mending buru-buru. Nah, bagaimana Bilal seperti itu? Kan memenuhi kan? Karena Bilal memenuhi apa yang menjadi maksud Allah menciptakannya. Terus masih panjang sebetulnya. Dalilnya juga ini masih banyak. Ini waktunya nih sudah nggak cukup lah. Saya kira cukup sekian ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.